I've been okay, I've been okay, okay. Yeah, I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl, gonna miss it. Living right now for the memories, let's get it, let's get it. We know how to have a good time. We drinking all night in the summer when the air's nice. Every day is a new life. We live it so right. Skinny dipping by the pool. Bahwa penyebaran COVID-19 khususnya di DKI Jakarta ini sudah sangat tinggi, bahkan memecahkan rekor selama adanya pandemi COVID-19 ini. Kemarin itu Jakarta saja ada 5.582 positif aktif yang ada di Jakarta. Bor BWR Jakarta ini sudah mendekati 80%, hampir mendekati 80%, berarti sekitar 20% lagi. Bor yang ada di Wisma Atlet, juga beberapa rumah sakit yang sudah cukup penuh untuk pasien-pasien. Ada 3 kegiatan kami di sini secara 3 pilar, baik itu Polda Jaya, Polda Metro Jaya, dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang harus kita lakukan optimalisasi untuk memutus mata rantai, menghambat penyebaran COVID-19 ini. Yang pertama adalah optimalisasi, bagaimana kita mengoptimalisasi PPKM berskala mikro. Ya, kita kedepankan sini sosialisasi kepada masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan 5M, 3M atau 5M. Kemudian juga kami dari petugas semua di sini masif dalam hal melakukan 3T, testing, kemudian treatment, ya. Kemudian juga kita yang kedua adalah optimalisasi bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat dalam hal melaksanakan kegiatan operasi justisi yang memang harus gencar tapi secara persuasif. Karena kita ketahui masyarakat memang sudah banyak yang jenuh, sudah banyak yang lupa bahwa ketentuan 3M, memakai masker, kemudian menghindari kerumunan, ini harus terus kita lakukan secara masif dan kita lakukan penindakan. Yang ketiga adalah bagaimana kita On the drought, we just party so loud, cause we made it somehow. Tank top, snap back, yeah we run it like that. Reppin' suits to make cash, yeah we never look back. G6 in the sky, yeah we like to fly by. Lambo so tight, yeah we like to drive by. Jadi kami telah memilih 10 ruas jalan yang selama ini berdasarkan pengalaman dari kita semua, itu sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran terhadap peraturan gubernur nomor 759 tahun 2021. Ya, keputusan gubernur nomor 759 tahun 2021. Di 10 ruas jalan tersebut, yaitu yang pertama adalah kawasan Bulungan. Kawasan Bulungan dimulai dari traffic light Bulungan di belakang Kejaksaan Agung itu sampai dengan bundaran Bulungan sampai dengan kawasan Jalan Mahakam. Itu akan kita laksanakan pembatasan. Kemudian yang kedua adalah kawasan Kemang, mulai dari pertigaan Kencing itu, depan Kemang apartemen itu, kemudian sampai McDonald, perempatan McDonald, sampai ke ujung ke arah timur, ke arah selatan, ke dekat Jalan Benda. Kemudian yang ketiga adalah kawasan Jalan Gunawarman, Suryo, dan SCBD. Mulai dari Gunawarman, mulai dari depan KFC, mohon maaf saya menyebutkan merek supaya mempermudah. Kemudian sampai ke pertigaan Apotek Senopati, sampai lurus ke Santa, ke Blok S. Ya. Kemudian Jalan Sabang, sepanjang Jalan Sabang, ya, mulai dari Tel Sabang sampai ke ujung. Kemudian Cikini Raya, mulai dari Jalan Cikini sampai dengan Raden Saleh. Kemudian yang keenam adalah Jalan Asia Afrika,
mulai dari TL Asia Afrika, pertigaan Hotel Fairmont, sampai dengan depan pertigaan Pakubono Mustopo, Senayan City, ya, pertigaan situ. Ya. Kemudian sepanjang ruas jalan Banjir Kanal Timur di Jakarta Timur. Kemudian seluruh kawasan Kota Tua Jakarta Barat, mulai dari Hayam Wuruk, putar ke dalam sampai Kunir, ya, sampai stasiun Beos, itu kemudian kita laksanakan pembatasan. Kemudian Boulevard Kelapa Gading, mulai dari ujung Bundaran La Plaza, Perintis Kemerdekaan, itu juga kita lakukan pembatasan. Kemudian kawasan Pantai Indah Kapuk, yaitu PIK 2, setelah nyebrang jembatan, kawasan PIK 2. Nah, pembatasan ini dilaksanakan mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 dan mulai berlaku malam ini. Namun demikian, ada beberapa pengecualian yang boleh melintas. Yang pertama jelas adalah penghuni. Jadi walaupun jalan itu misalnya sudah dibatasi, tapi kalau ada yang meminta karena memang yang bersangkutan adalah penghuni di ruas jalan tersebut, maka diperbolehkan. Yang kedua adalah kaitannya dengan kesehatan, ambulan, apotek, rumah sakit. Untuk tujuan-tujuan itu masih boleh melintas. Kemudian yang ketiga adalah kalau di ruas jalan yang dinyatakan pembatasan itu kemudian ada hotel, maka tamu-tamu hotel maupun yang akan berkunjung ke hotel itu juga masih diperbolehkan. Kemudian yang keempat, mobilitas dalam keadaan darurat, artinya misalnya ada kebakaran, kepolisian, ambulan, dari TNI, dari patroli penegak disiplin. Kalau mobilitas jalan itu masih diperbolehkan. Ya. Keempat inilah yang akan diperkecualikan, boleh melintas pada saat dimulainya terjadinya pembatasan mobilitas. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi telah sampaikan oleh Bapak Kabid Humas, sampai kapan sifatnya situasional? Artinya kalau memang dirasakan sudah cukup, sudah mulai membaik situasi di situ, kita akan berhentikan pembatasan ini dan bisa saja kemudian pindah ke kawasan-kawasan lainnya yang kita anggap masih sering terjadi pelanggaran protokol kesehatan maupun pelanggaran terhadap peraturan undang-undangan, baik instruksi Mendagri, keputusan gubernur, peraturan gubernur dan sebagainya. Like that, sending me your fine ass, helping with the time pass. Bright lights, face notes, always on the toll road. Back to back we stole shows, this'll never get old. All in different time zones, need to pay back my loans. Cause the girls I buy for, always wanna buy more. I've been okay, I've been alright. I've been messing around with this girl for a minute. She just came down in the summer for a visit. We just right now in the moment, so we live it. I've been okay, I've been alright. I've been getting down with this girl for a minute. Moving all around with this girl, gonna miss it. Living right